Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari persamaan garis lurus. Kita kenal dengan persamaan linear atau persamaan yang berpangkat 1. Anak-anak mungkin sudah pernah mengenal itu sejak di kelas 7 atau mungkin di SD sudah mungkin ada yang pernah di. Nah, untuk mempelajari persamaan garis lurus itu atau persamaan garis linear itu, maka kita akan belajar dari dua materi itu, yaitu mengenal persamaan garis lurus dalam berbagai bentuk dan variabel, dan yang kedua menyusun tabel pasangan dan menggambar sekaligus menggambar grafik pada bidang kartesius. Nah, berikutnya mungkin anak-anak sudah kenal di kelas 7 dulu tentang sistem koordinat kartesius. Jadi coba perhatikan apa yang saya kasih contoh ini. Yang pertama, koordinat titik A. Nah, mungkin kamu akan biasanya terbalik 3,4 lalu 4-nya di depan, itu 4-nya gerak itu, tapi tidak. Harusnya 3,4 itu 3-nya bergeser dari titik 0 ke kanan, lalu 4-nya dari titik 3 itu berlanjut pada ke atas vertikal menilai 4. Begitu juga seterusnya, B juga sama, C juga sama, dengan D juga sama. Bila kita paham tentang itu, maka nanti kita akan berikutnya akan mengetahui bahwa persamaan garis lurus akan dibentukkan pada titik-titik ini. Apabila titik ini dihubungkan, maka dia akan menjadi sebuah garis. Berikutnya coba kita berlatih agar pemahaman tentang koordinat kartesius itu nanti bisa berlanjut. Yang pertama, coba kita akan gambar koordinat titik ini. Yang pertama P 0,-1, enggak ada kesulitan. Lalu yang kedua titik Q yaitu 4,2, 4-nya ya. Berikutnya R 0,5, sedangkan S min 4,2. Nah, coba sekarang dari titik-titik itu S-nya sudah kita ketahui. Dari titik-titik itu apabila kita hubungkan, maka akan menjadi sebuah garis PQ misalnya. PQ ini berarti garis PQ. Antara P dan Q dihubungkan. Begitu juga QR, apabila dihubungkan juga akan menjadi sebuah garis di RS, dan begitu juga PQRS. Jadi apabila PQ dihubungkan, maka akan menjadi sebuah garis. Dan pada hakikatnya kalau dulu disebut garis itu adalah kumpulan titik-titik yang banyaknya tak terhingga. Lebih mudahnya apabila ada sebuah titik, dua titik lalu dihubungkan menjadi sebuah garis. Dan apabila garis-garis ini dibentuk menjadi sebuah bangun, maka akan menjadi sebuah bangun yang mungkin kamu kenal di SD dulu. Apa namanya? Nah, ya, belah ketupat. Berikutnya anak akan kita pelajari koordinat kartesius dengan menggunakan variabel-variabel itu. Tadi ya, misalnya variabel titik X, titik koordinat X itu min 1,1 ya. Berikutnya ya, terus ya. Nah, titik-titik ini juga begitu, apabila dihubungkan juga akan menjadi sebuah garis. Sebuah garis yang tentunya tidak sembarangan garis karena ada aturannya gitu untuk menentukan titik min. Dan itu semuanya akan bernilai sama. Berapa? Nah, ini coba. Apabila ini kita substitusikan titik ini, maka akan menjadi sebuah nilai. Jadi apabila Y-nya dimasukkan 1, maka X-nya min 1, maka bernilai ya 1 min dikalikan min itu plus, berarti 1 ditambah 2, 3. Berikutnya ya apabila disubstitusikan juga akan bernilai sama. Ini hubungannya sama. Kalau sudah hubungannya sama seperti ini, apabila dihubungkan maka akan menjadi sebuah garis dengan variabel-variabel yang tertentu. Nah, tentunya apabila kita rubah sedikit saja dengan bentuk lain, gambar yang lain, nah coba perhatikan variabel-variabel itu kita substitusikan,
Kalau min 2, Y-nya 2. Kalau ada 0, maka seterusnya. Begitu juga kalau akan diteruskan. Tentunya pasti ada hubungannya antara X dan Y itu sehingga menjadi sebuah garis. Sebuah garis itu tentunya hubungannya seperti ini. Coba kalau nggak percaya silakan ini disubstitusikan. Nilainya nanti akan sama. Semuanya akan jadi sama. Iya. Iya, kalau dimasukkan, disubstitusikan ke dalam X dan Y itu, maka nilainya akan jadi sama. Tentunya inilah yang disebut dengan hubungannya sebuah persamaan garis. Apabila ini dirubah juga begitu, akan jadi rubah menjadi sebuah titik, sebuah persamaan yang ekivalen. Jadi Y-nya sama dengan jadikan 1, ekivalen sama dengan 2X plus 3. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan garis lurus. Berikutnya yang tadi, yang juga bisa tidak berubah seperti ini. Nah, ini juga disebut persamaan garis lurus. Nah, sama dengan tadi. Nah, tentunya apabila ini dibuat yang ekivalen, ini juga begitu, maka ini apabila dirubah dalam bentuk sebuah formulasi atau rumus, maka akan jadi seperti ini. Maka ini apabila inilah jadi persamaan garis lurus secara umum. Nah, inilah persamaan garis lurus sehingga M itu nilainya min P per Q, sedangkan C-nya koefisiennya adalah R per Q. Nah, inilah yang disebut dengan konstanta dan ini yang disebut dengan bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, sekarang kalau sudah tahu rumusnya seperti itu, apabila kita diperintah untuk membuat persamaan akan lebih mudah. Jadi langkah-langkahnya juga lebih mudah. Dibuat tabel, setelah dibuat tabel diisi sesuai dengan yang dekat dengan 0 saja, yang lebih mudah. Nanti koefisien akan ditemukan. Nanti kalau X-nya disubstitusikan ke sini, maka Y-nya akan didapat 3. Begitu juga berikutnya apabila digambar akan juga terjadi seperti ini. Nah, jadilah inilah garis yang kita maksud, yaitu Y sama dengan 3X. Lalu berikutnya kalau Y sama dengan 5 juga seperti itu, dibuat tabel yang mulai dari 0, 1, 2 dan berikutnya nilai Y-nya kok selalu sama? Iya, karena Y-nya sudah nilainya sama. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Maka ini akan didapatkan sebuah garis. Nah, inilah berikutnya. Nah, sekarang supaya nanti lebih mudah anak-anak langkah-langkah menggambarnya ini lebih diperhatikan pada jadi menentukan 2 titik koordinatnya menuju persamaan tersebut, lalu yang kedua menarik garis lurus melalui kedua titik tersebut. Jadi pada dasarnya apabila kita akan menggambar sebuah garis, maka yang pertama tentukan 2 titik yang jangan yang sulit-sulit, yang dekat dengan pangkal koordinat. Lalu yang kedua menarik garis lurus melalui kedua titik tersebut. Lalu berikutnya mari kita supaya lebih dalam bentuk ini masukkan saja seperti yang seperti tadi. Kalau tidak menggunakan tabel, disubstitusikan satu persatu, nanti akan ketemu yang seperti tadi. Ya, berikutnya anak-anak nanti akan didapatkan cara yang sama. Nah, perhatikan berikutnya. Jadi kalau ada bentuk persamaan melalui 0,0 dan titik A, B, sedangkan A tidak sama dengan 0, maka Y B per A X. Jadi kalau A, B nanti dibalik saja ya, dibalik. Contoh 1, jadi kalau begitu contohnya seperti ini. Nah, masukkan angkanya, jadi nanti pasti 6/5 itu nanti pasti. Jadi nanti 6/5 X lebih mudah. Contoh 2, perhatikan sama. Nah, kalau ini menggunakan Y sama dengan MX plus C. Nah, MX plus C ini. Nah, masukkan angkanya 0,0, substitusikan. Nah, nanti akan ketemu. Ya, berikutnya akan nanti lebih mudah apabila kita bisa mensubstitusikan dengan cara yang baik. Lalu supaya nanti lebih paham terhadap materi ini, mari kita anak-anak
untuk belajar mengerjakan soal-soal yang kami sediakan ini. Mudah-mudahan dengan membelajarkan diri, apabila ada kesulitan bisa menanyakan langsung lewat komunikasi yang ada. Dipersilakan. Kalau ingin ini sebagai gambaran, Y sama dengan 4X, ini artinya melalui 0,0. Nah, berarti nanti harus kamu buat tabelnya yang dekat dengan 0,0. Lalu yang kedua juga begitu, Y sama dengan setengah X, berarti nanti harus tabel itu juga. Begitu yang ketiga ini Y MX plus Y. Sedangkan yang keempat ini nanti coba perhatikan ada gambar, lalu digunakan gambar itu untuk membuat sebuah tabel. Jadi itu adalah anak-anak pagi hari ini kita pelajari. Mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan apabila ada kesulitan bisa ditanyakan kepada sesama teman, mungkin kepada kalau kesulitan lagi bisa menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.